Gambar Nicolas Maduro yang diborgol, lesu, dan tak berdaya adalah kemenangan bagi demokrasi. Namun, jangan tertipu oleh sorak-sorai media barat, teman-teman. Di balik layar monitor saat Donald Trump menyaksikan penangkapan itu layaknya sebuah reality show, sebuah pesan gelap sedang dikirim ke seluruh dunia. Kedaulatan hanyalah ilusi jika Anda menghalangi kepentingan Amerika. Label diktator hanyalah sebuah izin sebenarnya, sebuah alasan yang diciptakan agar publik mengizinkan perampokan sumber daya secara ilegal. Dan teman-teman, sejarah sudah banyak sekali mencatat setiap kali pintu istana didobrak oleh pasukan Amerika, yang mereka cari bukanlah kebebasan rakyat, melainkan kontrak minyak, tambang emas, tembaga, dan kontrol mata uang. Dari hancurnya Saddam Hussein di Baghdad hingga kematian dari Muammar Gaddafi di Libya, polanya selalu sama. Dengan posisi Presiden Prabowo yang kini kian vokal, loyal, dan mulai membangun di BRICS, dan kemandirian bangsa yang selalu ia sampaikan, apakah Indonesia sedang meniti jalan yang sama dengan Venezuela? Simak analisis ini sampai tuntas karena sejarah tidak pernah berbohong. Pola pertama ada penghancuran secara vulgar atau invasi militer. Metode ini digunakan ketika sebuah negara sudah terlalu kuat untuk disuap, sehingga dibutuhkan kekuatan militer penuh untuk meratakan dan menghancurkannya. Contoh di Irak adalah sebuah kebohongan yang bisa membunuh. Dunia diberitahu bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. إذا أردتم أن تسيطروا على العالم ككل فعليكم أن تسيطروا على النفط. مستلزمات السيطرة على النفط هو تدمير العراق. Media menyebutnya ancaman bagi kemanusiaan. Namun faktanya senjata pemusnah massal seperti yang dipropagandakan oleh Barat itu nyatanya tidak pernah ditemukan di Irak. PBB bahkan mengakui bahwa laporan intelijen tersebut adalah palsu. Hasilnya Saddam Hussein digantung, 1 juta warga sipil tewas dalam insiden itu dan Irak hancur lebur. Namun kontrak minyak Irak langsung jatuh ke tangan ExxonMobil dan BP. Kebebasan yang dijanjikan berubah menjadi kemiskinan permanen. Lalu di Libya, teman-teman, Muammar Gaddafi dicap sebagai anjing gila. Barat dan Amerika datang dengan dalih kemanusiaan. Faktanya, Gaddafi sedang merancang mata uang dinar emas Afrika untuk membuang ketergantungan pada US dollar dan euro. Ini adalah ancaman langsung bagi sistem perbankan global. Hasilnya, Libya yang dulunya negara terkaya di Afrika dengan pendidikan dan listrik gratis kini menjadi negara gagal di mana manusia dijual di pasar budak terbuka. Itulah harga demokrasi yang mereka bawa. Dan polanya terbaca di sini. Jika invasi terlalu mahal secara politik, mereka mengirimkan CIA. Mereka tidak membom kota Anda. Mereka menghancurkan ekonomi Anda dan menyuap orang-orang dalam untuk melakukan sabotase struktural. Lalu ada Iran dengan operasi yang diberi nama Operasi Ajax. Mohammad Mossadegh adalah pemimpin demokratis yang ingin menasionalisasikan minyak Iran agar rakyatnya itu keluar dari jeratan kemiskinan. Metodenya CIA menyuap preman lokal untuk membuat kerusuhan, menyebarkan berita palsu di koran, dan memecah belah militer. Hasilnya Mossadegh digulingkan diganti oleh Shah Iran yang pro-barat, dan minyak Iran kembali dikuasai perusahaan Inggris dan Amerika Serikat selama puluhan tahun. Lalu di Chili, teman-teman, ada Salvador Allende terpilih secara sah. Ia ingin memberikan susu gratis bagi anak-anak dengan menasionalisasikan tambang tembaga. Metodenya, Henry Kissinger kala itu memerintahkan Make the Economy Scream. CIA membiayai mogok secara nasional dan sabotase pangan hingga rakyatnya marah. Lalu hasilnya istana presiden dibom, Allende pun tewas dan diktator Pinochet naik tahta. Pinochet membantai ribuan orang, tetapi ia dipuji Barat karena membuka pintu bagi investasi asing sebesar-besarnya. Apa yang terjadi di Panama pada tahun 1989 ketika Amerika menginvasi negara itu dan menangkap Manuel Noriega adalah bukti lain di Amerika Latin.
Manuel didakwa atas penyelundupan narkoba. Skenarionya sama seperti Maduro. Ia ditangkap dan meninggal pada tahun 2017. Masih banyak bukti langsung maupun tidak langsung atau lewat operasi intelijen tingkat tinggi yang membuktikan bagaimana peran Amerika menggulingkan suatu negara demi sumber daya alam. Mengapa penangkapan Maduro di Venezuela sangat relevan bagi presiden kita saat ini, Presiden Prabowo Subianto? Karena Prabowo sadar atau tidak sedang mengulangi narasi besar Bung Karno. Dan Bung Karno dijatuhkan oleh CIA pada tahun 1965 demi emas Papua. Soekarno adalah penganut paham marxisme, sosialisme yang diadaptasi untuk Indonesia. Ia menolak bantuan Amerika Serikat karena tahu bahwa di balik bantuan itu ada pinjaman yang berbunga sangat tinggi yang bisa menjerat Indonesia. Soekarno ingin berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari dengan konsepnya Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Dan teman-teman, Prabowo Subianto sebenarnya memiliki DNA yang sama dengan Bung Karno. Jika teman-teman menonton konten saya sebelumnya, saya sudah sangat jelas memberitahukan mengapa Prabowo dan Soekarno adalah seorang sosialis demokratis yang ingin Indonesia itu mandiri. Melalui visi cita-citanya Pak Prabowo, ia bicara tentang swasembada pangan, energi, dan air. Ia berbicara tentang makan bergizi gratis dan koperasi merah putih yang sebenarnya menghancurkan sistem kapitalisme dan oligarki yang sudah lama bermain dan bercokol di Indonesia. Dengan koperasi merah putih dengan MBG, dana dari APBN yang sangat besar itu langsung digelontorkan dari bawah. Polanya selama ini kan harus top down, orang kaya bertambah kaya dulu baru kekayaannya itu bisa menetes ke orang miskin di bawah. Tapi di era Prabowo, karena konsepnya tadi itu adalah sosialisme, dia langsung menggelontorkan dana yang sangat besar ke bawah supaya memicu pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas. Dan ini sangat merugikan para oligarki, koruptor, dan kapitalis barat. Prabowo juga bicara tentang hilirisasi, melarang ekspor bahan mentah agar Indonesia dapat nilai tambah. Ini adalah dosa besar teman-teman di mata korporasi global sebenarnya. Sama seperti Allende di Chili, siapapun yang mencoba menguasai sumber daya alamnya sendiri untuk rakyatnya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945 akan dicap sebagai hambatan bagi pasar bebas dan demokrasi. Lalu saat ini Pak Prabowo sedang membawa Indonesia mendekat ke BRICS. Dengan bergabung di BRICS, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara mulai berdagang menggunakan mata uang lokal sebagaimana propaganda BRICS selama ini. Mulai membuang dolar dan menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement. Maka dominasi dolar akan runtuh di kawasan ini. Bagi Amerika ini bukan sekadar kebijakan ekonomi teman-teman. Ini adalah tantangan perang. Satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa Soekarno tidak jatuh karena invasi Amerika, ia jatuh karena The Jakarta Method. Itu adalah kode operasi CIA, kombinasi sabotase ekonomi, perpecahan militer, dan pengkhianatan orang dalam. Laporan bahwa CIA sudah menempatkan aset di dalam kabinet atau lingkaran kekuasaan Indonesia seperti yang dibocorkan oleh pengamat militer Ultan Nababan beberapa waktu lalu di podcastnya Deddy Corbuzier adalah alarm bahaya sebenarnya. Maduro dikhianati oleh orang-orang terdekatnya dengan memberitahu detail lokasi tidurnya kepada Delta Force. Maka Prabowo juga harus sadar bahwa semakin kuat ia menyuarakan kemandirian bangsa, semakin besar target yang terpasang di punggungnya. Dan mata-mata itu sekarang sudah tersebar di dalam kabinet. CIA tidak perlu menyerang dari luar teman-teman jika mereka sudah memiliki mata-mata di dalam kabinet atau aset di dalam kabinet yang bisa membisikkan kebijakan yang salah ke telinga presiden atau bisa menciptakan kegaduhan di media sosial untuk menurunkan approval rating dari Presiden Prabowo. Dan teman-teman, dari kasus Maduro kita semakin menyadari bahwa dunia yang kita tempati hari ini bukan lagi dunia yang beradab berdasarkan hukum internasional. Ini adalah rimba di mana negara adidaya bertindak sebagai polisi, hakim, dan algojo sekaligus. Penangkapan Maduro adalah pengkhianatan bahwa hukum internasional hanyalah alat bagi mereka yang punya senjata paling banyak. Pak Prabowo bisa memilih untuk tunduk menjadi anak manis dari Amerika, atau ia bisa terus maju memperjuangkan kedaulatan seperti Soekarno. Namun Prabowo juga harus ingat, sejarah mencatat bahwa
Pemimpin yang berani mengatakan tidak pada hegemoni Barat dan Amerika akan selalu menghadapi skenario licik. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai pada titik ini, dan sekali lagi konten ini hanyalah peringatan agar Pak Prabowo lebih hati-hati lagi untuk menjaga sekuritas internalnya sehingga tidak bisa disusupi oleh mata-mata atau aset asing. وخلاص أصدقائنا الأمريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو السبب له؟ فيها أسلحة دمار شامل عند العراق ما عندها، كيف يصير حرب يشنق؟ ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية، وممكن الدور جاي عليكم كلكم. Las mejores tierras de Cuba y las industrias más importantes en todos los órdenes, propiedades de compañías norteamericanas. Y esa situación no ha de ser extraña a muchos de los países representados en esta asamblea.